Oke, sudah record. Halo, selamat malam. Selamat malam, Hai. Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Terima kasih sudah hadir. Kalau misalkan ada yang kelewat, bisa lihat di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kagak bercanda. Di YouTube-nya beneran ada. Kita sudah ngobrolin soal alternatif dan kriteria di pertemuan sebelumnya. Kita akan ngobrolin lebih jauh dan kemungkinan ini agak klise gitu, agak kurang mengerti karena di sini saya akan menyebutkan klasifikasi dari apa yang akan kita lakukan di decision support system dan juga nanti ke depannya kita akan mau ngapain sih gitu, terutama di pertemuan 4 sampai 11. Oke. Saya izin share screen. Entire screen. Oke, dan share screen saya muncul. Oke, share screen saya muncul tak? Ada harusnya. Sudah, harusnya. Pak. Sip. Oke. Dapat. Kita akan thank you. Kita akan membahas mengenai model di DSS. Oke. Kita ada istilah yang akan sering kita pakai, yaitu yang pertama adalah MCDM atau MCDM, terserah Inggris ataupun Indonesia, multi criteria decision making. Sebenarnya ini katanya bahasa Inggris ya, MCDM nggak masalah kalau misalkan itu lebih nyaman buat kita. Multi criteria decision making atau MCDM, MCDM adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Oke. Yang tidak asing adalah alternatif, keputusan, dan kriteria. Seperti yang kita sudah prepare di pertemuan sebelumnya, akan ada alternatif dan kriteria yang akan kita perhatikan untuk mendapatkan keputusan terbaik dalam suatu kasus. Dari itu kan, menetapkan dari beberapa kriteria tertentu, kayak gitu. Itu MCDM adalah suatu payung besar dari sebuah decision support system dalam modelnya atau dalam metodenya. Jadi kita akan beranjak ke MADM. Tadi MCDM, sekarang MADM. Ini harusnya digambar si bocah, ini ada MADM ya, typo saya. Oke, metode MADM adalah suatu metode dengan mengambil banyak kriteria sebagai dasar pengambilan keputusan dengan penilaian yang subjektif, berarti suka-suka si yang ngambil keputusan. Dengan penilaian yang subjektif, menyangkut masalah pemilihan, di mana analisis matematis tidak terlalu banyak. Analisis matematisnya tidak terlalu banyak dan digunakan untuk pemilihan alternatif dalam jumlah sedikit. Sedikit itu terhingga atau bisa dihitung kayak gitu. Oke. Jadi saya highlight itu ada di pengambilan keputusan, masalah pemilihan, matematika yang tidak terlalu banyak, dan alternatifnya dalam jumlah sedikit atau terbatas. Oke. Saya lanjut dulu. Lagi satu ada multiple objective decision making atau MODM. Ada MCDM, MADM, MODM. Bedanya cuma satu karakter kalau singkatannya MODM. Multiple objective decision making adalah suatu metode dengan mengambil banyak kriteria berdasarkan pengambilan keputusan untuk dalam mencakup masalah perancangan. Nah, di sini headline-nya adalah perancangan desain, di mana teknik-teknik matematis untuk optimasi digunakan dalam jumlah alternatif yang sangat besar atau sampai tidak terhingga. Oke. Kalau saya ambil tadi adalah memang sih kita akan berkutat di MPDM, kita akan berkutat pada alternatif dan kriteria terkait dengan suatu keputusan. Tapi kalau di MADM itu alternatifnya terbatas atau lebih sedikit atau kita bisa hitung jumlahnya dengan tujuannya adalah perankingan atau pemilihan. Oke. Di MODM berbeda. Di sini ada yang namanya kita untuk mendesain atau tujuannya adalah perancangan. Tujuannya adalah sesuatu formula atau perancangan atau desain dengan jumlah alternatif yang tidak terbatas atau sangat besar. Oke. Sepertinya belum dapat. Oke, kita akan tidak terlalu banyak membahas MODM atau sama sekali kita nggak akan bahas lagi ke depannya. Kita akan fokus di MADM. Oke, di MADM. Kita akan beranjak pada metode-metode yang akan kita jajal di mata kuliah decision support system ini. Oke. Yang pertama ada metode weighted product.
atau WP, atau biasanya ada WPM, atau Weighted Product Method. Kita akan pelajarin ini di pertemuan keempat, gitu, ya. Kemudian kalau di pertemuan 5 kita ada ngomongin SAW atau Simple Additive Weighting Method, atau ada juga di luar negeri biasanya digunakan itu WSM, Weighted Sum Model, atau Weighted Sum Method, gitu. Mirip sama WP ya. Weighted Product itu Weighted Sum. Mirip, sama persis sama SAW. Cuma namanya berbeda penyebutannya. Kemudian di pertemuan 6 kita akan ngomongin soal AHP, Analytic Hierarchy Process, atau disebut dengan AHP. Ini saya tipu nih. Di pertemuan 7 kita akan membahas mengenai Analytic Network Process, atau ANP seharusnya. Ya, itu tipu. Kemudian di pertemuan kita break UTS, kemudian kita akan lanjut pertemuan 9 dengan TOPSIS. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. TOPSIS di pertemuan 9. Kemudian kita akan pelajari tentang elektrik di pertemuan 10, Elimination and Choice Expressing Reality. Kemudian di pertemuan 11 kita akan punya PROMITI atau Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation. Oke, kita akan pelajari nama DM itu dari pertemuan 4 sampai 11. Lumayan ya. Kita akan pelajari metode-metode ini semua. Metode inilah yang akan kita gunakan untuk mendukung sebuah keputusan. Oke. Kalau boleh ini saya pakaiin level 1 to 10 gitu, isi medium hard gitu kan. Kita akan coba di sini. Kalau pribadi saya nih itu adalah gampang digunakan di Excel dan gampang digunakan di web gitu. Itu isi gitu. Salah satunya gampang, satunya susah itu ada di medium. Atau yang benar-benar susah itu ada di hard ya gitu deh. Oke. Dan yang saya bisa ya, bukan yang seharusnya bisa gitu. Yang saya bisa nih gitu. Karena nggak mungkin kalau saya nggak bisa, kemudian saya harus ngajarin kalian. Boleh, saya sambil belajar juga ya. Oke, kita mulai dari weighted product. Weighted product saya kasih nilai 2 karena itu easy. Easy. Dan itu gampang dilakukannya, gampang. Kemudian kita juga implementasikan di webnya gampang. Jadi ini bisa jadi judul TA yang bagus. Oke. Kemudian nomor 2 kita ada SAW, Simple Additive Weighting. Saya kasih nilai 3 gitu. Jadi isi juga. Jadi gampang di Excel, gampang di program. Kemudian ada di AHP itu saya kasih nilai 7 ya, cukup ribet gitu, cukup hard gitu, karena ini penalarannya berupa hierarki, kemudian kalian harus transformasikan ke matrix, itu agak sulit gitu. Saya kasih nilai 7, implementasinya agak rumit dikit. Kemudian ANP ini ini sangat sulit. ANP ya pertemuan 7. Ini cukup sulit sih buat saya pribadi, cukup sulit, yaitu saya kasih nilai 10 gitu. Saya belum pernah nyoba juga ANP. Biasanya orang-orang itu menggunakan tools untuk menggunakan itu, tools. Jadi ada alatnya untuk menghitung itu karena ada clustering di situ. Oke, kemudian di pertemuan 9 kita punya TOPSIS, itu saya excellent bisa dan webnya pun bisa, tapi agak-agak sedikit ribet karena perhitungannya udah mulai agak ada perhitungan yang rumit. Tidak rumit amat sih dibanding itu yang lain. Saya kasih nilai 5, medium gitu. Kemudian elektrik saya juga belum coba, dan Prometheus saya juga belum coba, saya kasih nilai 9 mungkin. Saya pernah nyoba tapi nggak begitu klik di hati gitu. Saya harus pelajarin lagi ulang elektrik dan Prometheus. Saya kasih nilai 9. Oke. Terus gitu. Suara saya kedengaran nggak? Takutnya nggak kerekam. Aman ya? Suara saya on ya? Iya Pak, kedengaran. Oke, thank you. Takutnya saya kan pakai wireless nih, takutnya mati gitu tengah jalan. Oke, kita lanjut ke pertemuan salah. Kita akan berkenalan dengan metode-metode yang tidak akan kita pelajari, tapi mungkin menarik buat kalian siapa tahu juga kalian pengen TA. Kalau misalkan kalian TA, Pak, saya ditolak terus TA-nya bikin decision support system, katanya metodenya udah sering, udah bosan dipakainya gitu kan. Itu terjadi karena emang decision support system ini emang suatu bidang yang menarik dan mungkin metodenya ya udah itu terus gitu, karena emang
disering diimplementasikan karena fundamentalnya tadi, fundamentalnya ada yang kayak gini, ada WP, ada SOA, ada HP, ANP, ada Topsys, Electric, Prometheus. Ini adalah metode-metode yang fundamental banget, yang awal dari metode-metode selanjutnya. Oke. Salah satunya kayak gitu. Oke, di halaman 2 kita punya metode SMART. Saya bisa menggunakannya, itu saya kasih nilai 3 selevel sama SOA deh. SMART itu. Cukup easy untuk buat Excel dan apa namanya webnya. Gitu. So, misalkan kalian mau go to TA menggunakan DSS. Ada metode regime, ada metode Oreste, saya belum pernah pakai. Kalian Justino juga, saya juga Justino juga. Kemudian Vicor saya pernah pakai, beberapa penelitian saya pakai Vicor, ada 2 penelitian saya pakai Vicor, itu hard, saya kasih hard, entry hard, gitu, entry level hard. Itu saya kasih poin 7, jadi karena perhitungannya ribet di akhir, itu ribet, rankingannya agak ribet. Implementasi hitung-hitungannya juga agak ribet. Oke, jadi saya ambil 7. Qualiflag, saya belum kenal juga. Ada SIR method atau superiority inferiority ranking, saya belum coba juga. Ada EVA-mix method, saya juga belum kenal. Nah, kemudian saya punya ARAS. ARAS itu saya kasih nilai 5 atau 6, 5 maybe gitu, karena cukup mudah. Tapi nggak mudah-mudah amat, karena ada perhitungan juga. Itu medium. Oke. Jadi di halaman 2, saya sarankan ada SMART, ada Vicor, yang keren, kemudian ada ARAS. Oke. Kemudian di halaman 3, ini cukup banyak yang saya bisa. Oke, pertama taksonomi metode saya tidak sarankan lagi karena itu sudah lama sekali, tahun 1800 kalau nggak salah. Itu yang paling umum gitu kan. Kemudian kita beranjak, kita punya MURA, multi objective atau optimization ratio analisis. Saya punya beberapa penelitian terkait dengan MURA. Saya implementasikan itu cukup keren, cukup medium. Saya kasih nilai 5 gitu, tengah-tengah. Gitu. Perhitungannya keren, implementasinya juga bagus gitu. Bisa. Possible digunakan di Excel dan di web. Kalau diimplementasikan di web. Punya Kopras, sama. Mungkin saya kasih nilai 5 juga. Kemudian saya punya Waspas. Waspas ini saya selevel dengan SOW. Saya kasih nilai 3. Kenapa seperti itu? Karena Waspas ini adalah setengah SOW, setengah WP. Jadi setengah dari SOW ditambah dengan setengah WP merupakan nilai dari Waspas. Sesimpel itu. 2 metode digabung jadi satu beres. Waspas. Keren, tapi cukup isi. Kemudian ada metode suara. Saya belum bisa menjinakkannya. Suara saya bisa, tapi saya kasih nilai 10 lah, masih hard banget. Saya belum ngerti. Ada DMATEL, Decision Making Trial and Evaluation Laboratory, saya coba, masih juga cukup sulit. Itu saya kasih nilai 10 juga. Macbeth saya belum pernah coba. Metode MAUT, Multi Attribute Utility Theory, saya pakai ini ke penelitian nasional saya. Saya dapat, saya kasih nilai 4. Itu karena implementasinya cukup mudah, saya bisa juga di web dengan mudah juga. Oke, saya kasih nilai 4. Tuh. Jadi kalau misalkan di halaman 3 itu yang saya sarankan ada MURA, Kopras, Waspas, MAUT. Cukup banyak kan. Oke. Di halaman 4 saya punya IDO CRIW, saya pernah coba, ini masih cukup sulit, saya kasih nilai 9. Ada metode TODIM, nggak tahu, belum kenal. Metode EDAS, saya kasih nilai 6. Akhir dari sebuah medium, saya kasih nilai 6. Perhitungannya ada, masih bisa digunakan. Pasam itu apa ya? Lupa saya pasam. Saya belum pernah coba. Mabak saya coba, saya kasih nilai 6. Itu cukup medium. Bisa diimplementasikan juga di web. Kemudian ada metode kritik dan Kemira juga saya belum tahu. Oke, jadi di halaman 4 yang bisa misalkan kalau kalian pengen ambil TA tuh, Pak saya ajarin dong ini metode ini gitu. Misalkan bisa, itu ada di EDAS, ada di Mabak aja yang gampang. Itu RCRW agak sulit. Oke. Saya sarannya EDAS atau Mabak. Itu saya bisa. Oke. Kita break sedikit. MADM sendiri gimana sih cara mengerjakannya, prosesnya kayak gimana gitu. Yang seperti yang kemarin, kita akan menyusun suatu komponen situasi. Jadi kita masalahnya apa nih, tujuan kita kayak apa, habis itu kriterianya apa aja kayak gitu. Ada analisis, kemudian kriteria yang masuk dipakai apa aja, alternatif yang masuk kira-kira apa saja. Kemudian yang ketiga ada sintesis informasi. Sintesis informasi itu seperti kriteria itu harusnya isinya berapa sih, nilainya berapa sih gitu, atau
atau nanti di alternatif gitu. Misalkan kriteria ini nilai alternatifnya berapa sih? Apakah dan numerik? Itu misalkan kalau harga akan numerik gitu. Kalau misalkan kualitas mungkin baik, sedang, tidak baik. Jadi itu adalah suatu nilai kualitatif, kualitasnya. Oke, itu MADM. Oke, dari MADM lawan MODM, kita masuk lagi ke pembandingan antara MADM dan MODM ya. Kalau di MADM itu berdasarkan kriteria itu adalah berupa atribut. Tujuannya itu adalah membuat suatu atribut. Sedangkan MODM itu adalah berupa tujuan. Nantinya kayak gimana gitu. Jadi MADM digunakan untuk berdasarkan atributnya, MODM berdasarkan tujuannya. Oke. Kemudian tujuan dari MADM itu macam-macam. Jadi kias. Maksudnya belum bisa ditentukan di awal kayak gimana sih tujuannya kayak gimana. Misalkan saya ingin memilih laptop terbaik. Mungkin aja ujung-ujungnya bisa jadi laptop terburuk. Bisa jadi laptop yang optimal seperti apa. Bisa jadi nggak ranking 1, 2, 3 aja. Bisa ranking 1 aja tapi 1, 2, 3. 1, 2, 3, sampai 5. Jadi masih banyak yang bisa dieksplor. Tapi kalau di MODM, itu tujuan yang jadi faktor utama. Jadi tujuannya udah lebih jelas. Oke. Kemudian untuk atribut atau yang apa-apa yang dinilai di MADM itu jelas. Jadi kriterianya apa, kemudian alternatifnya apa saja, itu udah jelas. Sedangkan kalau di MODM itu justru kebalikannya, jadi implisit. Yang mana kriterianya, yang mana apanya, itu nanti yang akan dicari sebenarnya. Oke. Kemudian alternatif dalam kondisi diskrit atau jumlah terbatas. Bisa 10, bisa 100, bisa 1 juta gitu. Itu udah jelas, bisa terhitung. Gitu. Tapi kalau MODM itu kontinu, jumlahnya tidak terbatas. Jadi mungkin itu akan memberikan suatu ruang yang besar sekali untuk kalian hitung alternatifnya. Oke. Kemudian MADM itu tujuannya untuk seleksi atau rankingan atau pemilihan atau pemeringkatan, gitu, apapun yang kalian sebut. Misalkan pemilihan seleksi mahasiswa terbaik atau pemilihan mahasiswa terbaik atau penentuan mahasiswa terbaik, kan itu akan ada. Jadi gampangnya hasilnya berupa ranking gitu. Kalau MODM itu sebuah desain. Jadi maunya kayak gimana sih? Saya punya pemikiran tujuannya seperti ini gitu. Berdasarkan tujuan, berdasarkan desain. Oke. Jadi kita akan berfokus pada MADM. Oke, itu aja pertemuan ini. Oke. Kita sudah kenalan, saya stop share screen dulu. Oke. Terima kasih yang masih join. Wah, kita tunjuk, terima kasih. Saya screenshot dulu. Oke. Oke. Kayak gitu harapan saya untuk ngajarin decision support system. Mungkin juga bisa dijadiin suatu insight buat kalian, misalkan ternyata mata kuliah ini menarik. Oke, kalau saya boleh banding-bandingin ya nggak boleh juga sebenarnya. Kita banding-bandingin ya, nggak mendang-mending. Jadi kalau saya tuh punya pandangan kalau misalkan sistem informasi itu ada di bawahnya DSS, jadi DSS ada di atasnya SI sedikit dari segi teknis atau segi hard skill. Karena kalau misalkan kalian buat sistem informasi, itu post sama get sebagai sebuah integer ataupun sebuah teks, kemudian kalian olah seperti apa. Di DSS juga seperti itu, cuma lebih banyak perhitungan matematisnya. Gitu. Kayak membuat suatu web atau desain web berdasarkan Excel. Jadi di atasnya lagi dikit banget. Okay. Jadi sebenarnya tapi dari segi keren gitu kan, dari segi kerennya gitu, lebih keren DSS sih gitu, karena ada metode di situ. Jadi kayak penelitiannya tuh keren gitu, karena ada metode gimana cara kita gitu. Terus sih kerennya gitu. Mungkin siapa tahu ada dari kalian yang pengen mungkin TA-nya di DSS, kita akan garap lebih jauh lagi. Kalau misalkan galau mau ngapain bisa tanya ke saya. Kayak gitu sih DSS gitu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ngomongin itu. Lupa. Ingat nggak kita tahun lalu, minggu lalu kita ngomonginnya soal alternatif dan kriteria ya. Kita ngomongin itu. Mudah-mudahan masih ingat. Alternatif kriteria dulu. Kriteria itu kayak misalkan kita beli HP, beli laptop, beli apa gitu, misalkan anggap laptop yang kemarin kita itu punya kriteria. Misalkan saya yang kemarin itu ada spesifikasi, ada harga, ada itu, ingat ya kan? Itu adalah kriterianya.
kemudian ada alternatifnya misalkan ROG, MacBook Air atau apanya. Nah, untuk menentukan kriteria yang mana yang lebih condong kemana, kan kita kemarin saya contohkan, misalkan saya condong memilih spesifikasi, misalkan saya kasih 40%, saya lebih condong ke situ, sisanya mungkin di mana seberapa, kayak gitu kan. Nah, itu kan kita ada preferensi sendiri, atau misalkan itu keinginan kita pribadi kayak gimana. Tapi, ada nggak metode yang akan lebih baik ketika ada metode untuk menghitung itu dia lebih baik. Misalkan itu ada di AHP sama ANP yang kan kita pelajarin, itu dua digunakan untuk membobotkan kriteria. Gitu. Ada orang yang ngotot misalkan, Pak, saya nggak peduli, pokoknya saya ingin harganya murah, tapi speknya bagus, kok bisa harganya 1 juta, tapi speknya dapat laptop selevel Core i9, Pak, VGA-nya gimana gitu. Itu SSD 200 terabyte gitu, Pak, tapi 1 juta harganya, Pak, nggak mungkin sebenarnya. Jadi untuk menghindari ketidakmungkinan itu, menghindari ketidakkonsistensian itu, bisa dibantu dengan metode-metode pembobotan kriteria seperti AHP ataupun ANP yang akan kita pelajari. Ada juga metode lain, yaitu yang tadi saya sudah sebutkan, mungkin ada suara dan dematel di situ. Gitu. Ada juga metode yang baru banget yang sedang saya kulik sebagai penelitian, yang itu baru ditemukan baru-baru ini di 2016 dan 2018. Itu ada metode namanya BWM, Best Worst Method, dan juga FUCOM, Full Consistency Method. Jadi itu metode baru yang sedang saya pelajari juga, sedang saya angkat ke penelitian juga. Dan itu sebenarnya jauh lebih baik daripada AHP sih, daripada ANP juga. Sementara itu terbaik ya. Tapi kita harus pelajarin juga yang di awal, yang fundamental untuk dasar pengetahuan kalian ke depan kayak gitu. Oke. Jadi itu penting. Kemudian kita sudah membobotkan kriteria dengan konsistensi yang baik, jadi tidak ada ketimpangan satu sama lain yang cost sama benefitnya gitu. Selanjutnya kita beranjak ke alternatifnya. Di alternatif inilah juga alternatif itu bagaimana caranya dinilai gitu, secara objektifnya seperti apa. Nah, untuk menilai itu juga perlu ada metode-metodenya. Nah, salah satu beberapa metode yang kita akan pelajari itu adalah ada metode WP, ada metode SOW, ada Topsis, Electre, dan Promete. Itu bisa digunakan untuk penilaian alternatif gitu. Jadi dia punya powernya di situ. Misalkan kayak SOW gitu, kayak SAW gitu misalkan. Di SAW itu dia tidak bisa memberikan pembobotan secara konsisten, secara bagusnya nggak, kurang bagus dia. Tapi dia punya keunggulan untuk di penilaian alternatif. AHP dia tidak bisa memberikan penilaian alternatif dengan mudah. Bisa sih tapi ribet. Beda, dia kurang di situ lah. Gitu. Sehingga biasanya penelitian sekarang itu menggabungkan antara kebaikan DM di pembobotan kriteria dan metode yang memiliki kemampuan bagus di pembobotan alternatif itu digabung. Jadi misalkan ada penelitian nanti AHP SOW, penelitian AHP WP gitu. Saya sudah lakukan seperti itu ya penelitian saya. Jadi biasanya itu akan lebih memudahkan. Gitu. Kalau misalkan kalian nggak pakai AHP TOK, itu kalian akan kesulitan di perhitungan alternatifnya. Kalau misalkan kalian pakai WP TOK atau SAW TOK, mungkin akan terjadi pertanyaan di bagian validasi pembobotan kriteria kayak gitu sih. Jadi biasanya akan digabung gitu, dikombinasikan supaya bisa dapat hasil-hasil terbaiknya gitu, biasanya. Oke, ada beberapa juga, ada metode juga yang saya sedang kulik terkait dengan pembobotan penilaian alternatif, yaitu metode Markov. Saya lupa kepanjangannya, itu baru tahun 2018. Jadi sebenarnya perkembangan di dunia DSS kalau dilihat di dunia itu masih pesat, masih possible, dan masih banyak metode-metode baru yang jujur itu pun banyak banget gitu, banyak sekali, dan itu masih berkembang terus gitu. Tapi banyaknya di Indonesia kita cuma taunya yang fundamental aja, AHP, SOW, Topsis, mentok gitu, nggak tahu yang lain. Nah, itulah kita harus perlu belajar juga di dunia ini, masih banyak juga ilmu pengetahuan yang sebelumnya juga saya belum tahu juga, Pak. Oke, seperti saya sudah ngaku di awal, saya kurang paham mengenai ANP, saya kurang paham Electre dan Promete, saya juga kurang paham. Kita akan belajar bersama, mudah-mudahan kita bisa saling insight. Mudah-mudahan kalau misalkan kalian ada keinginan untuk ngambil TA di bidang DSS, ayo kita ngobrol. Mungkin ada sedikit banyak
informasi yang bisa saya share buat kalian. Oke? Gitu. Apabila ada pertanyaan bisa kalian didiskusikan di grup atau di japri ke saya, misalkan terkait dengan materi ini. Materi yang lebih lengkap ada di Google Classroom di modulnya, udah bagus. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan ngobrolin, kita akan praktik sedikit-sedikit pakai Excel doang mengenai metode WP. Oke, itu aja. Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelumnya? Kalau ditanyain di grup lagi ya. Oke. Kemungkinan kita akan mulai lebih awal, mungkin di jam 7, mungkin untuk minggu depan, supaya kita akan mungkin lebih banyak, mungkin kita akan ngobrolin lagi di grup kayak gimana. Oke. Untuk jadwalnya, karena mungkin kalau praktek kan agak lebih lama sedikit ya. Gitu. Mungkin 45 menit lah. Maybe. Oke. Itu aja. Apa ada pertanyaan? Sepertinya tidak. Oke, sudah setengah jam. Terima kasih sudah bermain sama saya. Terima kasih sudah hadir di pertemuan ketiga. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita akan membahas tentang WP, Weighted Product. Oke, pasti akan dari kalian. Tidak ada sih, matematika gampang. Oke, itu saja. Terima kasih sudah join di kelas ini. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih sudah join ya.